البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah. Masuk kemana nih? Qauluhu summa kataballahu fil lauh. Anak kemarin nggak bawa pen merah ya, lupa ya. Kalau asal insan. Tapi berarti yang bawah. Oh iya, ini ada alamat lain lagi. Tayyib, qauluhu fama asabal insan ila akhirih. Maka apapun yang menimpa manusia, kata beliau, hadza huwa haqiqatul imani bil qadar. Yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, inilah hakikat keimanan kepada takdir. Fama yusibul insana mimma yadurruhu wa yanfa'uhu fakulluhu muqaddarun alaih. Apapun yang menimpa manusia, baik perkara yang membahayakan dia ataupun perkara yang bermanfaat bagi dia, maka semua telah ditetapkan untuknya. Wala yusibul abda illa ma kutibalah min maqadiri dzalika fil kitabis sabiq. Dan tidak ada menimpa seorang hamba kecuali sesuatu yang telah ditetapkan untuk dia, telah ditulis untuk dia di dalam takdir-takdir tersebut, di dalam kitab yang ada terdahulu, yaitu Lauhul Mahfuz tersebut. Kama qala subhanah, sebagaimana firman Allah subhanahu, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah telah tulis untuk kami, Allah telah tetapkan untuk kami. Ini jawaban Rasulullah SAW kepada orang-orang munafikun yang mereka mencela, mengatakan apa? Karena kalian keluar berperang, akibatnya kalian mendapatkan bencana tersebut dan sebagainya. Katakan kepada mereka, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepada kami. Kalaupun ditakdirkan mengalami musibah atau meninggal atau terluka, walaupun kita di rumah, kita tetap akan mengalami luka-luka itu. Tapi sungguh rugi orang yang terluka sebagai penakut, dan sungguh beruntung orang yang luka dalam keadaan dia berjalan di jalan Allah Ta'ala, yaitu apa? Jihad syar'i, jihad yang dijalankan oleh Rasulullah dan sahabat. Bukan apa? Bukan jihad khawarij tentunya, tapi yang dimaksudkan adalah jihad yang memang disyariatkan. Baik, kemudian wa fi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lah. Dan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan ketahuilah bahwasanya apa yang menimpa dirimu tidak akan luput darimu, dan apa yang luput darimu tidak akan menimpa dirimu. Al-hadits. Baik, ini ma'ruf, hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Oleh At-Tirmidzi dan lain-lain. Adapun untuk yang lafaz ini diriwayatkan oleh Abd bin Humaid di dalam musnad beliau nomor yang ke-636. Ma'ruf ini adalah apa? Hasan li ghairi. Dan ini bantahan, dan ini adalah apa? Nasihat untuk orang-orang yang lari dari perang. Seperti dulu waktu di Ambon, banyak orang yang lari dari perang, lebih suka menyelamatkan diri, padahal apa? Negaranya sedang diserang, sedang apa istilahnya, diberontak oleh orang-orang Kristen itu. Pada waktu itu banyak yang lari. Nah, ketika kaum muslimin yang lain datang untuk membantu, mereka mengejek, nanti kalian mati, kalian kalah. Kita katakan seperti yang disebutkan di sini, apa yang menimpa kita tidak akan luput dari kita walaupun kita lari, dan apa yang luput dari kita tidak akan menimpa kita walaupun kita di tengah-tengah peperangan. Tapi sungguh rugi orang-orang yang lari sebagai penakut itu. Adapun yang lain justru apa? Menyemangati kita untuk perang-perang, tapi apa? Pakailah itu penangkal itu, biar kebal. Kita katakan kalau kita kebal, kapan kita mati syahid? Rugi. Nah, itu juga yang dinasihatkan oleh para ulama dulu terhadap apa? Ketika perang di Afghanistan, orang-orang banyak yang ikut perang di Afghanistan, tapi apa? Mereka justru pakai tangkal-tangkal. Ternyata apa? Tembus juga, kena peluru, mati juga, kena peluru orang-orang Rusia itu. Ini rugi. Orang-orang yang berjihad tetapi apa? Tidak tahu tauhid, mati dalam keadaan syirik, tidak tawakal kepada Allah tapi tawakalnya kepada benda-benda tadi. Ternyata benda tadi tidak mampu menjadi wali mereka sebagaimana mestinya. Macam jihad di Ambon tu memang ada fatwa daripada ulama, ada jihad fisabilillah.
Iya, pada waktu itu. Jihad waktu itu adalah nasihat dari Syekh Muqbil dan juga para masyayikh yang lain. Karena apa? Jihadnya adalah jihad difa'i, membela diri. Membela diri sekaligus apa? Mempertahankan negara, karena negara kita adalah negara muslimin. Baik. Sampai kemudian terjadi apa? Banyak istihsana dan bid'ah-bid'ah. Kemudian para ulama mengatakan, kalian balik, sudah bukan waktunya lagi sekarang. Tayyib qauluhu jaffatil aqlamu wa tuwiyatis suhuf. Pena-pena takdir telah kering dan lembaran-lembaran telah dilipat atau ditutup. Hadza kinayatun an taqaddumi kitabatil maqadiri kulliha. Ini adalah ungkapan atau kiasan, kata-kata kiasan tentang telah berlalunya, telah terdahulunya penulisan takdir semuanya. Wal faraghi minha, menggambarkan tentang semuanya telah selesai. Fi amadin ba'idah, dalam jangka waktu yang sangat jauh, ya 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ini sudah selesai semuanya, kita tinggal menjalani. Cuma karena kita tidak tahu takdir kita apa, maka kita disuruh untuk berusaha menjalankan apa yang disyariatkan, berusaha untuk mencari manfaat dan menjauh dari bahaya-bahaya. Waqad dallal kitabu was sunnah ala mithli hadzal makna. Al-Qur'an dan As-Sunnah telah menunjukkan semisal dengan makna ini. Kama fi hadits Ibnu Abbasil mutaqaddim, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas yang terdahulu itu, wa'lam annal ummah law ijtama'u ala ay yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Dan ketahuilah bahwasanya umat ini, seandainya mereka semua berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Walau ijtama'u ala ay yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan kalaupun mereka berkumpul untuk membahayakan engkau dengan suatu bahaya, mereka tidak akan mampu membahayakan dirimu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan menimpamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Tayyib, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun shahih. Tirmidzi ini nomor yang ke-2516 dan ini adalah hasan. Tayyib. Dan ini adalah pelajaran yang sangat penting dari Rasulullah SAW untuk orang itu apa? Setia di atas kebenaran walaupun harus menyelisihi banyak orang. Kenapa? Semata-mata banyak orang, mereka tidak akan mendekatkan bahaya kepada kita dan tidak akan mampu pula memberikan manfaat pada kita. Tapi semuanya adalah di tangan Allah Ta'ala. Padahal kita adalah banyak orang, tapi apa? Yang menjadi lawan kita yaitu para orang-orang yang memusuhi kebenaran lebih banyak lagi. Bayangkan bagaimana yang dialami oleh siapa? Oleh Nabi Hud. Boleh dikatakan beliau seorang-seorang saja menghadapi satu umat, yang mana umat itu adalah umat yang terkuat di dunia pada waktu itu. Sampai-sampai kaum Ad mengatakan apa? Man asyadu minna quwwah. Siapakah yang lebih kuat daripada kami? Kaum-kaum yang sangat perkasa. Ya, Nabi Hud boleh dikatakan seorang-seorang, atau kemudian apa? 1-2 orang mulai beriman pada beliau. Tapi apa? Tapi beliau tegar menghadapi kaumnya itu, mengatakan faqiduni jami'an summa la tungdirun inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi. Dan seterusnya itu, ma min dabatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Yaitu apa? Buat oleh kalian tipu daya sesuka kalian. Kemudian jangan kalian beri waktu penundaan untukku. Kemudian mengatakan, sesungguhnya aku tawakal kepada Allah. Dia adalah Rabbu dan Rabb kalian. Tiada satu makhluk pun kecuali apa? Dia itulah yang memegang ubun-ubun mereka semua. Allah yang memegang ubun-ubun semua makhluk. Ini menunjukkan apa? Ketegaran yang besar, keberanian yang kokoh dari apa? Nabi Hud. Tidak takut walaupun menghadapi satu umat yang sedemikian hebatnya. Kenapa? Karena semua manfaat dan madarat adalah di tangan Allah Ta'ala. Dan ternyata memang kenyataannya mereka tidak mampu berbuat apa-apa terhadap Nabi Hud. Justru apa? Mereka yang dibinasakan oleh Allah ketika mereka semakin durhaka dan telah tegak hujjah. Maka seperti itu pula hendaknya yang dilakukan oleh umat ini. Kalau mereka sudah tahu, yaitu dilakukan oleh apa? Oleh orang-orang yang telah tahu dakwah, telah tahu kebenaran, telah tahu Al-Quran dan As-Sunnah. Hendaknya dia kokoh di atas kebenaran dan tidak takut walaupun dicela oleh orang yang mencela, walaupun ditakut-takuti oleh para peneror dan seterusnya. Kenapa? Semuanya adalah di tangan Allah Ta'ala. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk kami. Demikian pula
suatu bangsa kalau dia itu berusaha ikut kebenaran, berusaha ikut sunnah, cinta kepada Islam, lalu dikritik atau ditakut-takuti oleh Amerika ataupun negara kafir yang lain. Kalau kalian tidak taat pada kami akan membuat embargo atau apa. Kita katakan bahwasanya rizki itu di tangan Allah Ta'ala, bukan di tangan Amerika. Amerika sendiri letih menghadapi bencana-bencana mereka. Cuma mereka sombong untuk mengakui itu. Nah, harusnya negara Islam tidak takut kepada negara-negara kafir tersebut. Kenapa? Rizki di tangan Allah Ta'ala. Sebelum Amerika terbentuk, Allah yang memberikan rizki kepada makhluk yang ada. Dan seterusnya. Baik. Kemudian wafis sahihain, ini Bukhari nomor yang ke 5076. Adapun Muslimnya ana tidak mendapatkan, wallahu a'lam. Tayyib. Min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala jaffal qalamu bima antalaq, yaitu laqin. Pena itu telah kering dengan apa yang akan engkau temui sepanjang kehidupanmu, itu sudah ditulis, dan pena penulisan telah kering di atas lembaran itu. Wa fi sahih Muslim, ini lebih baik dibagi. Dalam Sahih Muslim, ini Muslim nomor ke 2647. An Jabir radhiyallahu anna rajulan qala ya Rasulullah fi mal amal. Bahwasanya ada seseorang bertanya, wahai Rasulullah, lalu untuk apa amalan? Untuk apa amalan? Afi ma jaffat bihil aqlam wa jarat bihil maqadir am fi ma yastaqbil. Apakah amalan itu untuk sesuatu yang pena-pena itu telah kering dan takdir itu telah berlangsung, ataukah untuk sesuatu yang masih akan datang, yaitu akan terbaharui, belum ditulis? Qal fi ma jaffat bihil aqlam wa jarat bihil maqadir. Amalan itu kepada sesuatu yang pena telah kering dan takdir itu telah berlangsung. Qal fa fi mal amal, lalu untuk apa kita beramal? Qal i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, maka setiap orang, atau fa-nya adalah ta'liliyah, karena sesungguhnya setiap orang itu akan dimudahkan kepada apa yang dia diciptakan. Dia diciptakan untuk surga, maka dia akan dimudahkan untuk berjalan menuju ke surga. Kalau ternyata dia diciptakan untuk jadi penghuni neraka, dia akan dimudahkan untuk berbuat maksiat-maksiat dan seterusnya. Baik, kita nggak tahu takdir kita seperti apa, maka takdir untuk diimani, bukan untuk dijadikan sebagai argumentasi. Takdir untuk diimani dan kita beramal. Rasulullah SAW, beliau nggak tahu takdir beliau secara rinci itu apa nantinya. Makanya beliau tidak tahu ketika beliau dikasih dikasih hadiah berupa kambing itu. Tahu-tahu setelah beliau makan ternyata diberitahu ini ada racunnya. Menunjukkan beliau tidak tahu takdir beliau di masa yang akan datang secara terperinci. Tapi Rasulullah berusaha untuk untuk menjalankan sebab-sebab. Ketika beliau keluar untuk perang Uhud, beliau memakai 2 baju besi dan seterusnya. Dan ternyata ternyata beliau tetap mengalami luka-luka ini dan itu karena musuhnya terlalu kuat yang memukul kepala beliau, Ibnu Qami'ah itu. Sampai helmet besi beliau itu pecah. Sampai beberapa biji rantainya itu masuk ke kepala Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya walaupun kita ini tahu takdir itu ada, tapi kita tidak tahu perinciannya apa untuk kita, dan kita cuma diperintahkan untuk berusaha menjauh dari bahaya-bahaya dan menjalankan apa yang disyariatkan dan seterusnya. Baik. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, untuk kalam ini Anda belum menemukan, boleh jadi kalamnya agak dirubah sedikit. Biasanya sang penulis, sang pensyarah merubah sedikit kalimat-kalimatnya itu, disesuaikan. Qad tadammana hadzal hadits ar-radd 'alal qadariyati wal jabriyah. Hadis ini tadi, masalah amalan itu berlangsung sesuai dengan takdir yang telah ditetapkan. Ini mengandungi bantahan kepada Qadariyah dan Jabriyah. Bantahan kepada Qadariyah jelas, yang mengingkari takdir. Hadis ini mengatakan takdir itu sudah ada dan sudah selesai. Jabriyah yang mengatakan bahwasanya mereka berlebihan menetapkan takdir dan mengatakan makhluk itu sekedar yaitu Allah Ta'ala yang menggerakkan mereka. Bahkan Rasulullah mengatakan teruslah kalian beramal, jadi manusia yang beramal. Wa isbatul qadar wasyara'. Enggak tahu ini apakah dia maktuf kepada yang sebelumnya, berarti dia adalah maf'ul bih juga, yaitu wa isbatal qadari wasyar'i wa isbatal kitabil awal al mutadammini li ilmillahi subhanahu al asya'a qabla kauniha. Dan juga hadis ini mengandungi penetapan takdir, juga penetapan syariat,
beriman pada takdir dan tetap menjalankan syariat. Dan mengandungi juga apa? Penetapan penulisan yang pertama, yaitu di dalam apa? Lauhul Mahfuz itu. Yang mana penulisan tadi mengandungi ilmu Allah Subhanahu terhadap berbagai macam, terhadap segala perkara sebelum itu terbentuk. Allah tahu apa yang akan terjadi. Allah tulis apapun yang akan terjadi sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala ketahui. Dan ternyata semuanya berlangsung seperti yang Allah Ta'ala ketahui dulunya. Wa isbatal khalqil fi'lil jazai. Dan juga apa? Hadis tadi menetapkan diciptakannya perbuatan, yang mana perbuatan itu sebagai apa? Sebagai balasan untuk para makhluk yang berbuat tadi. Maksudnya bagaimana itu? Ini i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, karena setiap orang akan dimudahkan kepada sesuatu yang memang dia diciptakan untuk sesuatu itu. Jadi siapa yang beramal? Yang beramal adalah hamba. Tetapi apa? Tetapi manakala dia ditakdirkan untuk jadi penghuni neraka, maka Allah jadikan amalan-amalan dia itu apa? Intinya kebanyakannya adalah berupa maksiat-maksiat dan sebagainya. Dan itu adalah sebagai balasan. Balasan atas apa? Pilihan dia. Karena Allah Ta'ala ketika menakdirkan seseorang itu jadi penghuni neraka, dia tahu bahwasanya kecondongan jiwa tersebut memang apa? Kepada kejelekan. Maka kecondongan jiwanya itu, amalan hati dia itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan apa? Dengan amalan-amalan dohir, yaitu dia ditakdirkan untuk apa? Mudah melakukan maksiat-maksiat, kejahatan dan sebagainya. Dan kita tahu sebagaimana ucapan para salaf, apa itu? Jazaul hasanah al-hasanatu ba'daha wa jazaus sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang setelahnya, dan balasan kejelekan adalah kejelekan yang setelahnya. Kalau orang berbuat suatu maksiat, kalau dia nggak bertobat, maka Allah akan membalas dia dengan apa? Menjadikan dia mudah menjalankan maksiat yang setelahnya dan setelahnya. Tayyib. Seperti apa? Pencuri. Dia mencuri dan dia nggak bertobat, maka dia akan menjalankan maksiat yang setelahnya. Ketika ditangkap, dia ditanya, kamu mencuri kan? Oh enggak, dia dusta. Dusta adalah maksiat. Karena mencuri, akibatnya dia melakukan dusta. Dan boleh jadi setelah dusta itu dia melakukan apa? Kemaksiatan yang lain-lain. Teman dia yang jadi saksi boleh jadi akan apa? Akan diumpankan ke polis, atau bahkan temannya itu dibunuh untuk menutup rahasia. Akhirnya membuat maksiat yang berikutnya lagi. Nah, itu adalah balasan dari Allah Ta'ala terhadap maksiat dia yang sebelumnya. Kemudian beliau mengatakan wa huwa yubtilu usulal qadariyah alladzina yanfuna khalqal fi'li mutlaqa. Dan ini membatalkan prinsip-prinsip qadariyah yang mana mereka meniadakan diciptakannya fi'il secara mutlak. Mereka mengatakan fi'il hamba itu bukan ciptaan Allah, tetapi apa? Manusia yang menciptakan perbuatannya sendiri. Dan ini telah kita lewati bahwasanya apa? Allah Ta'ala adalah Rabbul Alamin. Allah Ta'ala adalah khaliqu kulli syai', pencipta segalanya. Segalanya itu mencakup apa? Mencakup a'yan dan juga mencakup apa? Af'al. Segala benda dan perbuatan benda itu Allah lah penciptanya. Tayyib. Dan dalil-dalil banyak tentang masalah ini. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah adalah pencipta kalian dan yang apa itu? Apapun yang kalian perbuat. Jadi perbuatan hamba ini juga ciptaan Allah Ta'ala. Tetapi apa? Tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang Jabriyah, berarti kita hanya dipaksa saja karena perbuatan kita Allah yang mencipta. Tidak demikian. Kenapa? Yang namanya perbuatan ini adalah sumbernya adalah dari dua perkara, yaitu adanya kudrah dan adanya iradah. Kudrah kita, kekuatan kita, siapa yang memberikan? Allah. Demikian pula iradah. Iradah itu siapa yang memberikan? Allah. Nah, ketika ada kudrah dan ada iradah, terbentuklah yang namanya apa? Harokah dan fi'il, perbuatan dan gerakan. Nah, manakala sumbernya itu Allah yang mencipta, maka boleh kita katakan yang namanya gerakan dan perbuatan itu adalah ciptaan Allah. Cuma kita yang menginginkan dan kita yang mengerjakannya. Tayyib. Intinya adalah apa? Takdir itu sebagaimana kata Imam Al-Ajurri di dalam Asy-Syari'ah, takdir adalah rahasia Allah Ta'ala. Tapi apa? Segalanya itu pasti ada hikmahnya dan ada sebabnya. Dan Allah tidak pernah mendolimi para hamba. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan di sini, wa man aqarra minhum bi khalqil fi'lil jazaa'i dunal ibtida' hadama aslah. Barang siapa di antara mereka orang-orang Qadariyah yang mengakui adanya apa? Diciptakannya perbuatan yang menjadi balasan,
yaitu perbuatan yang kedua sebagai balasan terhadap perbuatan pertama, tetapi dia tidak mengakui bahwasanya awal perbuatan itu adalah ciptaan Allah, maka berarti dia telah meruntuhkan prinsipnya sendiri yang mengatakan apa? Perbuatan makhluk ini mutlak bukan ciptaan Allah. Kenapa? Kenyataannya mereka mengatakan perbuatan yang kedua ini Allah yang mencipta sebagai balasan. Kalau Allah mampu menciptakan perbuatan kedua, Allah mampu pula untuk menciptakan perbuatan yang pertama. Dan segalanya memang telah Allah Ta'ala tulis dan Allah Ta'ala kehendaki. Jadi semuanya adalah apa? Bagian dari ciptaan Allah. Walaupun perincian rahasianya itu hanya Allah yang tahu. Wa naqadha qa'idatah, dan dia telah menggugurkan kaidah yang dia buat sendiri. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbara bimithli ma akhbara bihi Rabb. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan semisal apa yang dikabarkan oleh Rabb-nya, yaitu apa? Annal abda muyassarun lima khuliqalah la majbur. Bahwasanya hamba itu dimudahkan melakukan apa yang memang dia diciptakan untuk itu, bukan dia dipaksa. Lafadznya adalah muyassar, bukan apa? Bukan majbur. Tidak dipaksa tapi dimudahkan. Baik, mana dalil dari Al-Qur'an bahwasanya hamba itu tidak dipaksa tapi apa? Dimudahkan. Apa itu? Dalil tentang masalah ini apa? Bahwasanya hamba itu adalah dimudahkan. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang memberi dan dia bertakwa dan dia membenarkan pahala terbaik yaitu surga, maka kami akan memudahkan dia kepada apa? Kepada surga itu. Menunjukkan apa? Dia dimudahkan, bukan dia dipaksa. Dipaksa untuk melakukan amalan penduduk neraka. Juga ayat-ayat yang setelahnya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Barang siapa yang mendustakan, barang siapa yang bakhil dan mendustakan, wa amma man bakhila wastaghna, yaitu dia bakhil dan dia merasa tidak perlu kepada Allah, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan pahala yang terbaik, fasanuyassiruhu lil usra. Kami akan mudahkan dia menuju kepada kesulitan, yaitu apa? Kehidupan neraka. Kehidupan neraka adalah apa? Sesuatu yang sangat sulit, sangat berat, sangat memayahkan, dan seterusnya. Sa'urhiquhu sa'uda. Aku akan paksa dia untuk apa? Untuk selalu mendaki di dalam neraka. Dalam neraka memang segalanya serba sulit, naudzubillah. Baik. Kemudian beliau mengatakan fal jabru lafdzun bid'i. Maka jabr, yaitu pemaksaan, ini adalah lafadz bid'ah yang terkait dengan takdir Allah itu. Untuk nama Allah jelas, Allah Ta'ala namanya adalah Al-Jabbar, yang memiliki dua makna. Jabbar dalam artian apa? Menopang segala keperluan hamba, dan Jabbar artinya adalah memaksa hamba. Tetapi ini tidak terkait dengan apa? Takdir terhadap perbuatan hamba. Tapi Jabr di situ berlaku pada apa? Kalau Allah menghendaki orang mati, mati. Menghendaki orang sakit, sakit. Menghendaki orang sehat, sehat, dan seterusnya. Nah, itu baru ada Jabr di situ, pemaksaan. Taib. Wa taisir labdul Qur'ani was sunnah. Adapun taisir, pemudahan, inilah lafadz Al-Qur'an dan As-Sunnah yang terkait dengan apa? Perbuatan hamba. Taib. Selesai dari ucapan Ibnul Qayyim. Ilahuna wallahu a'lam. Ibnul Qayyim khusus membahas masalah ini dalam kitab beliau Syifa'ul Alil. Cuma untuk kalimat ini apakah dia di Syifa'ul Alil, karena sepertinya ada perubahan sedikit.